Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Demi istri tercinta, seorang pria di Palembang membawa kabur dan menjual kendaraan truk milik perusahaan tempatnya bekerja. Sejumlah warga mendatangi sebuah SPBU di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. SPBU diduga curang dalam pengisian BBM. Dampak dari pembakaran lahan, penderita infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA terus meningkat di Kabupaten Pali. Cinta buta tampaknya menjadi sebutan tepat untuk kasus ini karena cintanya pada sang istri yang sedang sakit dan butuh biaya pengobatan membuat seorang pria di Palembang nekat buta akan konsekuensi hukum dengan membawa kabur dan menjual kendaraan truk milik perusahaan tempatnya bekerja. Ingin mengobati istrinya yang sedang sakit, membuat seorang pria warga Kabupaten Banyuasin bernama Ferry bertindak kriminal. Ia menggelapkan kendaraan truk milik perusahaan di tempatnya bekerja. Pria 31 tahun ini sempat menjadi buronan polisi hingga akhirnya ditangkap di Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung, dan digiring ke Mapolrestabes Palembang. Kasus ini bermula saat pelaku diminta mengantarkan buah sawit ke kebun pabrik yang berada di Desa Mariana, Kabupaten Banyuasin pada 28 Juni 2023 lalu. Namun di tengah perjalanan, pelaku justru membawa truk tersebut ke kawasan Tol Kramasan, Kertapati, Palembang. Rupanya di lokasi tersebut, pelaku menjual truk tersebut pada seorang penadah yang telah menunggunya berinisial B seharga 40 juta rupiah. Sudah mengambil DO dan uang jalan sebesar 1.100.000. Namun saudara Ferry membawa mobil, bukannya mengambil barang, namun dia langsung dibawa pergi. Mobil dijual di suatu penadah inisial B. Apapun alasannya, tindakan yang dilakukan Ferry tidak dibenarkan di mata hukum. Tersangka pun terancam kurungan penjara selama 5 tahun. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah warga mendatangi sebuah SPBU di Jalan Lintas Sumatera, Batu Raja Lampung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. SPBU diduga curang dalam pengisian BBM. Seorang warga mengisi penuh BBM jenis solar di mobilnya dan dinilai tidak penuh. Hal ini memicu sebanyak 70 orang warga mendatangi SPBU yang berada di kawasan Jalan Lintas Sumatera, Batu Raja Lampung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Warga memprotes pihak SPBU yang diduga telah melakukan kecurangan dalam pengisian BBM kendaraan mereka. Kecurangan yang dilakukan dengan modus mengurangi volume pengisian BBM jenis solar. Warga yang curiga lalu menyedot dan mengukur ulang minyak yang ada di dalam tangki mobil. Hasilnya terjadi selisih yang cukup jauh. Bahkan satu warga meminta pihak SPBU melakukan uji tera di pompa BBM jenis solar, hasilnya pun ada kekurangan takaran. Saya isi di SPBU 60 liter Pak, biasanya Pak ya, 1 minggu 1 kali di sini Pak ya. Ternyata hati saya tidak enak rasanya, saya bongkar minyak tersebut. Ternyata yang 60 liter itu Pak, hanya 50 liter tertera yang ada di dalam mobil. Jadi bukan saya saja yang menjadi musibah ini. Banyak kawan-kawan pada hari ini datang ke SPBU ini unjuk rasa. Meski mengaku adanya kekurangan volume saat mengisi BBM di kendaraan, namun pihak SPBU beralasan hal tersebut karena ada kesalahan di sistem pompa dan bukan karena kesengajaan. Jadi ada error sistem. Jadi memang saya, ya. Baru hari ini apa sudah sering terjadi? Baru hari ini, belum ada yang ini misalnya apa, yang seperti disampaikan dulu pernah itu berarti bukan dalam saya pergantian saya per bulan Juli 2022. Berarti benar mengakui adanya kekurangan ini Pak ya? Kekurangan ini tadi kan, tapi sudah saya cek juga tadi di hadapan. Kalau
Pihak SPBU siap mengganti kerugian konsumen yang merasa dirugikan saat melakukan pengisian BBM. SPBU ini sendiri pernah dilakukan penutupan oleh pihak Pertamina karena melakukan kecurangan serupa di tahun 2022 lalu. Warga berharap pihak Pertamina kembali melakukan pengawasan agar kecurangan seperti ini tidak terulang kembali karena sangat merugikan masyarakat. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Di tengah harga beras yang terus melambung tinggi, nasib petani di Desa Tanjung Raya Ogan Komering Ulu Selatan justru terpuruk. Kemarau panjang menyebabkan sawah milik petani mengalami kekeringan. Akibatnya produksi padi pun menurun drastis hingga 40%. Sejumlah petani di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Buai Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terpaksa harus memanen tanaman padinya lebih awal. Hal ini dilakukan karena semakin banyak padi yang rusak akibat tidak adanya sumber air untuk mengairi sawah. Produksi padi petani pun anjlok hingga 40%. Jika dalam kondisi normal, 1 hektar sawah menghasilkan 8 ton padi. Namun karena kekeringan, produksi padi hanya sebanyak 4,8 ton saja. Di desa ini sekitar 200 hektar sawah merupakan sawah tada hujan, sehingga sangat bergantung dari turunnya hujan. Ini kan lahannya bukan irigasi, tada hujan. Jadi untuk utaman air menggunakan dari atas. Itu dampak dari kekeringan ini berapa persen itu penurunan hasil dari biasanya? Oh, dari hasil biasanya bisa sampai 20 sampai 40% itu. Paruh hampir ya? Iya. Akibat gagal panen ini gara-gara apa ini? Kekeringan, kurang banyu. Kurang air. Ya. Karena musim kemarau ya? Iya, karena kemarau jadi kekeringan air. Karena kita nggak ada saluran banyu. Jauh dari air besar. Jadi kekurangan padi anjlok sampai 30%, 40%. Separuh hampir ya? Ya. Kondisi sawah mengering karena selama 2 bulan terakhir tidak turun hujan. Petani berharap pemerintah dapat membangun irigasi atau embung sehingga saat musim kemarau datang, para petani tidak kesulitan air untuk mengairi sawah-sawah mereka. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Ogan Komering Ulu Timur mengalami kenaikan. Sepinya pembeli membuat pendapatan pedagang turun drastis hingga lebih dari 60%. Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Ogan Komering Ulu Timur terpantau masih cukup tinggi. Di pasar tradisional Martapura, sejumlah sayur seperti sayur kol yang semula dijual Rp5.000 per kilogram naik menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Kenaikan harga seperti kentang, wortel mencapai kurang lebih 50% dari harga sebelumnya. Sedangkan harga cabai merah keriting dari harga Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini sudah dirasakan pedagang sejak sepekan terakhir. Bahkan untuk cabai merah keriting sudah 2 kali mengalami kenaikan dalam sepekan lalu. Naiknya harga kebutuhan pokok ini membuat pedagang mulai sepi pembeli. Hal tersebut membuat pendapatan pedagang anjlok hingga 60%. Cabai setiap hari ada peningkatan per 5.000 Om itu. Kemarin lusa sempat 20, 25, hari ini 30.000. 30.000 Bu ya. Untuk pembeli sendiri bagaimana Bu? Pembeli agak menurun itu Om. Sepi Bu ya? Sepi tenan. Ada tidak seperti biasanya. Ini penurunan omset ini. Iya. Berapa persen lah Bu? Sekitar 50 sampai bahkan 60% Om. Untuk menurun omsetnya Bu ya? Iya. Iya menurun. Menurun Pak ya? Sampai sekarang belum habis barang Pak ya? Loh. Harapan sendiri Pak untuk pemerintah Pak? Ya itulah harus itunya tahulah keadaan masyarakat kecil kan, pedagang kecil. Jadi untuk bantuan dari pemerintah Pak ya, untuk harga Pak ya? Penyebab kenaikan harga kebutuhan pokok diduga akibat minimnya pasokan pada sentra pertanian karena mengalami kekeringan musim kemarau panjang. Pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok agar harganya tidak meroket.
Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. KTP pembeli ya. Berapa persen aja? Proyek pembuatan patung Presiden pertama Soekarno di Kabupaten Banyuasin menuai sorotan publik. Patung yang menghabiskan anggaran sebesar 500 juta rupiah ini dinilai tidak mirip dengan wajah sang proklamator. Proyek ini pun akan dibongkar oleh Dinas PUTR Kabupaten Banyuasin. Patung Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno sedang dibangun di Bung Karno Sport Center Banyuasin. Pembangunan ini mendapat sorotan warganet setelah dinilai tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan Bung Karno. Bentuk wajah dan postur Bung Karno di patung ini dinilai tidak mendekati asli sang proklamator. Menurut Anda, bagaimana? Mirip tidak? Kini usai mendapatkan kritik di media sosial, bagian wajah dari patung tersebut ditutup menggunakan terpal plastik. Pembangunan patung ini menghabiskan dana mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banyuasin meminta pihak kontraktor untuk segera memperbaiki bentuk patung. Sekarang ini kan masih pengerjaan, belum selesai. Jadi itulah dinilai tidak mirip. Terkait hal ini kemarin kami sudah instruksikan kepada rekanan agar diperbaiki sesuai dengan wajah asli. Terus kalaupun nanti dia tidak mampu, ganti yang pekerjaannya kan kita ganti, Pak. Dinas PUTR Kabupaten Banyuasin mengancam akan mengganti pihak kontraktor proyek jika tidak mampu memperbaiki patung sesuai aslinya. Adapun kontrak dari pembangunan proyek patung Bung Karno ini akan berakhir hingga Desember 2023 mendatang. Kawasan Bung Karno Sport Center akan menjadi pusat olahraga terbesar di Kabupaten Banyuasin dengan fasilitas dan sejumlah venue. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin.